portal belajar online, belajar aman dan tenang bersama Bapak Nanang. Bagaimana dengan kuota kalian, masih aman? Kalau belum aman, kalau masih sudah tidak aman, sudah sakaratul maut, masih ada wifi tetangga. Tinggal kalian pindah aja ke wifi tetangga. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Pada kali ini kita akan belajar tentang transpose matrix. Kita belajar transpose matrix. Ini sebetulnya harusnya udah diberikan dari kemarin. Karena kemarin itu masih tidak ada media yang tepat untuk menyampaikan materi ini, maka Bapak sampaikan ulang. Transpose matrix. Nah, jika kalian memiliki sebuah matriks A, kemudian kalian ingin transposkan, maka lambang dari transpose matrix itu adalah kita tuliskan matriks A-nya, kemudian kita kasih tanda T di atasnya. Nah, itu adalah lambang dari sebuah matriks, sebuah transpose matrix. Lalu seperti apa sih matriks transpose matriks itu? Gini, kalau misalkan di A itu adalah baris, nah di sini misalkan itu baris, maka ketika ditransposkan, baris itu akan berubah menjadi kolom. Nah, begitupun sebaliknya, kalau di A itu dia itu adalah kolom, ketika ditransposkan, maka akan berubah menjadi baris. Misal, Bapak kasih pemisalan, biar kalian bisa lebih mudah memahaminya. Misal Bapak punya sebuah matriks A, itu sama dengan, kita pakai huruf dulunya, A, B, C, D. Kemudian kalian ingin transposkan, maka transpose dari matriks A itu kita tulis A, di atasnya kita kasih tanda T, bahwa si matriks itu akan ditransposkan. Lihat, di sini baris kan, AB itu baris. Nah, maka ketika ditransposkan, baris itu mendatar ya. Maka ketika ditransposkan, kalian tulis secara menurun menjadi kolom A, B. Nah, kemudian yang CD juga sama. Ini kan CD kan ke sini nih. Yang CD. Nah, sini kan kalian tulis juga menjadi menurun. C, D. Baris 1 itu berubah menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2. Nih, lihat ini perpindahannya. Bapak kasih tanda dulu. Nih, lihat yang merah. Lihat kotak merah yang diberi tanda ini. Lihat, B itu mendatar, ketika ditransposkan, itu menjadi menurun. Nah, begitupun sama yang CD juga. Tadinya itu dituliskan mendatar, ketika ditransposkan berubah menjadi menurun. Nah, kemudian di dalam transpose matrix juga itu memiliki sifat. Transpose matrix itu memiliki sifat. Bapak jelaskan satu persatu dari sifat-sifat transpose matrix. Sifat dari transpose matrix itu ada 5. Kita yang pertama, jika kalian punya sebuah matriks A, kemudian kalian transposkan, kemudian transposkan lagi, maka itu akan berubah menjadi matriks A kembali. Nah, begitu. Yang kedua, jika kalian punya 2 buah matriks, misalkan ada matriks A, kemudian kalian jumlahkan dengan matriks B, hasilnya itu kalian transposkan. Itu sama saja kalian dengan mencari terlebih dahulu transpose dari setiap matriks tersebut. A kita transposkan, kemudian B kita transposkan, kemudian itu kita jumlahkan. Itu hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga, ketika ini kebalikannya ya. Kalau misalkan kalian punya A dikurangi B, ini dalam bentuk matriks ya, kemudian ditransposkan, maka itu sama aja dengan kalian cari terlebih dahulu A transposnya, kemudian kalian cari B transposnya, kemudian A transpos itu dikurangi dengan B transpos, maka hasilnya akan sama. Yang keempat, ketika kalian punya sebuah bilangan K, kemudian kalian kalikan dengan A transpos,
kalikan dengan A, kemudian hasilnya ditransposkan, itu sama aja dengan kalian kalikan K, A-nya kalian terlebih dahulu transposkan. Nah, K itu apa? K itu adalah bilangan konstanta. Nah, bilangan konstanta itu apa? Bilangan yang bukan anggota dari matriks tersebut. Bukan anggota matriks, itu bilangan yang berdiri sendiri. Tidak ada matriksnya. Jadi seperti misalkan kalau matriks itu kan seperti ini. 2, 1, 3, 1. Nah, itu sebuah matriks. Tapi kalau konstanta itu 2, 3, 5. Nah, ini matriks. Sedangkan yang ini itu konstanta. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan bilangan konstanta. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, Pak, kalau misalkan dalam bentuk angka gimana nih contohnya? Bapak kasih sebuah contoh. Contoh. Nah, ini tapi contohnya belum dalam perhitungan ya. Masih dalam mentransposkan sebuah matriks terlebih dahulu. Nah, misalkan ada sebuah matriks A dengan anggotanya itu adalah 4, 5, 7, 1. Kemudian baris keduanya ada min 3, kemudian ada min 7, kemudian min 2, 9. Selanjutnya ada min 6, 8, 0, min 5. Ketika misalkan kalian disuruh untuk mentransposkan, maka transpos dari matriks A itu kita tulis ini sama dengan, nah, ini kan baris nih, 4, 5, 7, 1 ini kan baris. Kalian rubah menjadi kolom, ini baris pertama kan. Nah, kalian rubah menjadi kolom. Tadinya ditulis mendatar, kalian tulis menurun, 4, 5, 7, 1. Begitupun yang lainnya. Kalian tulis secara menurun, min 3, min 7, min 2, 9. Yang terakhir ada min 6, 8, 0, 5. Nah, gitu. Tadinya mendatar, kemudian kalian tuliskan menjadi menurun. Nah, ini. Nah, tadi mendatar, kalian tuliskan menurun. Begitupun dengan yang lainnya sama. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan transpose matrix. Silahkan kalian tulis, pause video ini, tulis, kemudian pelajari lebih lanjut. Selanjutnya nanti akan Bapak lanjutkan dengan menjelaskan tentang kesamaan dua matriks. Lanjutkan pembelajarannya. Nah, bagi yang tadi yang dicontoh, mungkin ada beberapa yang tidak terlihat karena tertutup oleh video Bapak sendiri. Nah, Bapak sudah ke ataskan ini. Silahkan kalian tulis kembali. Nah, pause dan tulis kembali untuk contohnya. Kemudian selanjutnya di bagian kedua ini Bapak akan jelaskan tentang kesamaan dua matriks. Ini kalau misalkan kita berbicara tentang kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Dua matriks itu kita sebutkan sama dua matriks. Nah, nih, maaf ya, Bapak ulang. Dua matriks dikatakan sama jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama itu ordonya harus sama. Ordonya
harus sama. Ordo itu apa? Ordo itu adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Kemudian syarat yang kedua itu komponen. Bisa ada yang menyebutkan itu komponen, maaf, salah, komponen. Ada juga yang menyebutkan itu elemen, ada juga yang menyebutkan itu anggota. Nah, komponen, elemen, atau anggota dari matriks tersebut, tapi yang seletaknya harus sama. Nah, maka kedua buah matriks itu dikatakan sama, memiliki kesamaan dua matriks. Nah, begitu. Kemudian, nah, gimana? Misal gini nih, misal Bapak punya pemisalan. Misal, titik 2. Matriks A itu memiliki anggota A, B, C, D. Nah, matriks B itu dan matriks B itu memiliki anggota ini aja lah, J, K, J, nah gitu. J, K, L, M. Nah, ini kita ke ataskan dulu ya. Ini matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, ini ordonya udah sama kan, jumlah barisnya 2. Nih jumlah barisnya 2. Nah, jumlah kolomnya pun 2. Nih. Begitupun yang ini sama. Ini jumlah kolomnya 2, jumlah barisnya juga jumlah kolomnya 2. Nah, jumlah barisnya juga 2. Ini yang kesini jumlah baris. Nah, maka ini bisa dikatakan sama. Jika seperti ini, kita tuliskan dulu. Maka ini sama dengan, masih merah, kita rubah dulu pennya menjadi hitam. Maka ini A, B, C, D itu sama dengan C, K, L, M. Nah, matriks yang seletaknya harus sama, maka A itu harus sama dengan C. Kemudian B itu harus sama dengan K. Kemudian C itu harus sama dengan L. Dan yang terakhir, Bapak ganti dulu warnanya. D ini harus sama dengan M. Gitu. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Nah, di sini A itu sama dengan C, B itu sama dengan K, C itu sama dengan L, dan D itu sama dengan M. Nah, itu yang disebut dengan kesamaan dua matriks. Nah, kemudian gimana aplikasi di dalam soalnya kalau misalkan itu berupa angka. Nah, di dalam soal biasanya seperti ini. Nah, ini kalian tulis terlebih dahulu, silakan kalian pause dan kalian tulis. Nah, kemudian jika sudah ditulis, silakan play kembali. Kita masuk ke contoh kasus di dalam soalnya seperti apa. Misalkan di sini Bapak punya contoh 1. Diketahui sebuah matriks A itu memiliki anggota 1 A 6. Nah, di sini min 3 7 C. Kemudian matriks B
dan matriks B itu memiliki anggota D-4, 3, 6. Kemudian di sini min 3, B plus 2, dan 8. Nah, ini lihat, ini kan ini jumlah barisnya 2. Di sini juga jumlah barisnya 2. Ini satu kesatuan ya. Yang ini satu kesatuan. Ini juga satu kesatuan. D dikurangi 4, B ditambah 2, ini satu kesatuan. Lihat jumlah kolomnya 3. Maka kedua buah matriks ini dikatakan sama. Lihat ini. Ini 6, ini 6. Matriks yang seletaknya itu sama. Lihat anggota yang seletaknya sama. Min 3, min 3. Nah, gitu. Berarti ini bisa dikatakan sama. Pertanyaannya, masih merah, Bapak ganti dulu menjadi hitam. Jika maaf, tulisannya jelek. Nah, ini. Jika A sama dengan B, tentukan A ditambah B ditambah C ditambah D. Bapak kasih tanda yang ditanyakannya. Nah, lihat itu. Berarti kan di dalam matriks A dan B itu ada beberapa anggota atau elemen yang belum diketahui angkanya itu berapa, bilangannya itu berapa. Nah, ini berupa, lihat ini. Ada A, ada D min 4, ada B plus 2, di sini ada C. Itu kan. Nah, lihat ini. Kita mulai dari sini. Ini kan satu nih. Satu ini, yang ini dulu lah, yang A dulu. A itu kan di tengah. Nah, Bapak hilangkan dulu merahnya ya. Nah, lihat ini. A itu kan di tengah. Maaf. Nah, lihat ini. A itu kan di tengah. Itu seletak juga dengan 3 di sini. Nah, ini seletak kan. Nah, ini di tengah. 3 ini juga yang di matriks B di tengah. Maka bisa kita tuliskan bahwa A itu sama dengan 3. Itu. A itu sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita punya ini yang mudah dulu. Nih, ini C di terakhir kan di pojok. Nah, 8 juga di pojok. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa C itu sama dengan 8. Nah, kemudian yang B. Yang B itu di sini yang B. Nah, itu seletak dengan 7. Maka kita bisa cari bahwa B ditambah 2 itu sama dengan 7. Maka B sama dengan 7 dikurangi 2. Nah, ini yang plus 2 ini kalian pindah ruas ke sini. Tadinya positif, ketika pindah ruas ini nih. Ketika ini positif, ketika pindah ruas maka berubah menjadi negatif. Maka 7 dikurangi 2 itu sama dengan 5. Nah, yang terakhir itu ada D ya. D belum. D. Nah, lihat yang D. Yang D itu ada di sini. Nih. Ini kan. Ini D kan. Ini berarti D min 4 itu sama dengan 1. Ini di sini nih. Sama. Lihat seletak di angka yang pertama. Berarti kita tulis D min 4 sama dengan 1. Maka D sama dengan maka D sama dengan, nah, kita tulis 1 di sini. Nah, min 4 ini kan di sini nih. Min 4.
nggak ada temannya kan, berarti kalian pindahkan dengan yang ada temannya ke sini. Ini negatif. Ketika pindah ruas ke sini berarti berubah menjadi positif, 4-nya pindah, jadi di sini ada plus 4, maka sama dengan 5. Nah, kita sudah ketahui itu A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu sama dengan 5, kemudian C-nya itu sama dengan berapa C? 8, dan D-nya itu sama dengan 5. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, maka A ditambah B ditambah C udah cukup. Kita ulang karena udah cukup di sini. A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 3 tambah 5 8, 8 tambah 8 16, 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 5 itu 21. Nah, ketemu bahwa A tambah B tambah C tambah D itu adalah 21. Itu kalau kesamaan dua matriks di dalam aplikasi soalnya yang ditanyakan pasti seperti itu. Silahkan kalian ditulis dulu contohnya. Nah, kemudian pause terlebih dahulu, tulis contohnya sambil kalian pahami. Kemudian jika sudah, Bapak kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Contoh yang kedua. Contoh 2. Terus masih merah, kita ganti dulu jadi hitam. Contoh 2, kesamaan dua matriks. Misalkan diketahui ini tidak disebutkan matriksnya itu matriks apa, langsung 2 min 1 1 4. Itu katanya matriks ini itu di dalam soal sama dengan X ditambah Y 2 3 ditambah Y. Nah, kita tinggal lihat yang samanya. Lihat di sini nih. Nah, ini sama dengan ini, seletak kan. Ini seletak dengan ini. Maka Y-nya itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa Y-nya itu belum, pertanyaannya ya. Pertanyaannya belum. Yang ditanyakannya itu adalah tentukan X dikali Y. Lihat ini. Ini seletak 4 itu dan Y seletak. Lihat di akhir dan juga di paling bawah. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa Y-nya itu adalah 4. Y-nya itu kita rubah dulu tulisannya. Y-nya itu 4. Kemudian kita cari X. Lihat ini. Ini kan X tambah Y. Berarti ini seletaknya dengan angka 2 di sini. Ini seletak. Maka bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa X ditambah Y itu sama dengan 2. 2-nya itu berasal dari sini nih. Nih yang Bapak lingkari. Nih, yang ini 2-nya itu nih. 2 yang ini. Dari sini. Nah, X tambah Y-nya dari sini. Ditukar nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena itu sama. Nah, kemudian Y-nya itu kita udah dapat. Y-nya itu berapa? Y-nya itu, Y yang ini itu kita ambil dari sini. Kita masukkan ke sini. Nah, kita ganti Y-nya dengan 4. Maka di sini X ditambah Y-nya kita rubah. X ditambah 4 sama dengan 2. Nah, ini 4 nggak ada temannya. Kita pindah ruaskan. Sini. Ini kan positif nih. Ini positif. Ketika pindah ruas, itu berubah jadi negatif. Maka X sama dengan 2. Maaf, masih kuning itu tulisannya. Nah, X sama dengan 2 dikurangi 4. Maka
X-nya itu sama dengan, maka X-nya itu sama dengan 2 kurangi 4 itu min 2. Ini kan kalian sudah dapatkan nih. Nih. Ini Y-nya udah ada nih. Kemudian X-nya udah ada. Kita masuk ke pertanyaan. Nah, tentukan X dan Y-nya. Yang ditanyakan ini kan X dikali Y. Maka X-nya itu berapa? X dikali Y sama dengan X-nya itu min 2, Y-nya itu 4. Maka ini sama dengan min 8. Nih, ketemu jawabannya. Nah, seperti itu kesamaan dua matriks dan juga transpose matriks. Nanti di kemudian hari, transpose matriks itu pasti akan kita aplikasikan ke dalam kesamaan dua matriks di dalam soalnya. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Stay at home, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga juga kuota kalian supaya tetap bisa belajar kembali di matematika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.